Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada 3 pemain Manchester United yang ingin gue bahas di video kali ini karena ada 3 informasi terbaru. Langsung aja pertama dari Alejandro Garnacho. Ini dari Fabrizio Romano yang menginformasikan bahwa tidak ada kontak ya dengan Napoli. Walaupun di musim dingin kemarin sempat dikabarkan Napoli ini berminat mendatangkan Garnacho. Tapi tidak dengan saat ini. Sempat dikabarkan ada komentar misalnya dari Presiden Napoli ya, tapi Fabrizio Romano mengatakan dia tidak memiliki informasi terkait dengan hal tersebut. Ada sempat minat dari Bayer Leverkusen dengan Erik ten Hag, tapi ini memudar ya karena pihak dari Bayer Leverkusen ini sadar betul bahwa Alejandro Garnacho lebih memilih untuk bermain di Premier League kalau dia ini cabut dari Manchester United. Dan situasi dengan Garnacho ini ya, kalau gue ambil dari sumber yang lain dari ESPN.co.uk, dari Moises Lawrence dan juga Adriana Garcia menginformasikan bahwa Garnacho telah diberikan izin oleh Manchester United untuk bergabung di latihan pre-season di Carrington ya. Walaupun ada masa depan yang tidak jelas nih, sumber dari ESPN. Sang pemain Argentina ini telah latihan sendiri musim panas ini ya, karena masa depannya di Old Trafford ini tidak jelas. ESPN telah mengabarkan kalau Garnacho ini menginginkan ya, ataupun tertarik untuk tetap pindah ke Premier League, walaupun ada klub dari Italia dan juga Jerman yang dikaitkan dengan Garnacho. Itu dia dengan situasi Garnacho. Lalu update lainnya yaitu ada tentang Marcus Rashford. Manchester Evening News menginformasikan bahwa Marcus Rashford ini beberapa hari yang lalu ini tiba di Carrington dan latihan secara sendiri. Ada juga yang menginformasikan bahwa Rashford ini latihan di sore hari ketika Ruben Amorim tidak lagi berada di Carrington. Ada informasi seperti itu juga. Dan terkait dengan klub yang berminat, Florian Plettenberg mengatakan bahwa saat ini Marcus Rashford ini menjadi target nomor 1 dari Barcelona. Dan akan ada pembicaraan yang dilakukan. Fabrizio Romano terkait dengan Marcus Rashford ini juga menginformasikan ya, kaitannya dengan Luis Diaz, bahwa dengan situasi yang memang sedang berduka dengan Liverpool, tidak ada progres dengan pergerakan Luis Diaz. Barcelona masih melihat Luis Diaz ini sebagai target utama, walaupun ada minat juga dari klub lain ya, kabar dari Bayern Munchen, tapi belum ada situasi yang lebih terdepan terkait dengan hal ini. Dan khusus untuk Barcelona, walaupun mereka menetapkan Luis Diaz sebagai target utama, tapi Marcus Rashford ini juga ada di daftar buruan. Dan bisa saja dengan kejadian saat ini, dengan apa yang terjadi ya, update terakhir ini, Barcelona akan melakukan pergerakan nih untuk Marcus Rashford. Barcelona disebutkan oleh Florian Plettenberg dari Sky Jerman ya, bahwa Barcelona ingin bergerak lagi untuk Marcus Rashford, dan sekarang ini dia merupakan target nomor 1, dan diinformasikan walaupun Marcus Rashford ini latihan ya di Manchester United, tapi ini bukan berarti dia akan situasinya berubah keadaannya. Tetap sama, Marcus Rashford memang tidak masuk ke skema Ruben Amorim untuk musim depan. Dari Matteo Moretto, Hansi Flick disebutkan sudah memberikan persetujuan untuk Barca mendatangkan Rashford. Negosiasi ini akan terjadi beberapa pekan ke depan. Dan kabar lainnya yang ingin gue sampaikan juga sebelum nanti dibahas secara ringan amatiran, yaitu adalah Jadon Sancho. Nah, ini agak sedikit menarik ya, kabar dari Jadon Sancho. Diinformasikan oleh La Stampa, ini media dari Italia, bahwa ada positif meeting atau pertemuan yang positif dengan sisi dari Ruben Amorim di awal pekan ini. Semenjak itu Manchester United ini telah mencapai kesepakatan basic dengan Juventus sekitar 20 juta euro.
Jadon Sancho juga sepakat dengan penawaran gaji yang dilakukan oleh Juventus. Jadon Sancho menginginkan 4,3 paket dari Manchester United. Jadi Manchester United membayar 4,3 juta pounds untuk kepindahannya ke Juventus. Oke. Sementara kalau tidak salah ya, ada kabar dari Fabrizio Romano juga terkait dengan Jadon Sancho yang mungkin agak sedikit berbeda dengan situasi kabar dari media-media lainnya, tapi gue juga ingin ya disebutkan beberapa hari yang lalu bahwa Juventus ini belum mengirimkan penawaran formal ke Manchester United terkait dengan Jadon Sancho, walaupun ada laporan-laporan lainnya. Belum ada negosiasi antar klub, dan pembicaraan ini dengan agen dari Jadon Sancho. Dan Juventus tidak ingin mengcover atau menyetujui permintaan gaji dari Jadon Sancho yang kabarnya ya masih cukup besar itu. Nah, apa situasi dari tiga keadaan ini? Menurut gue, ya ini bukan hal yang mudah bagi Manchester United. Bahkan ini juga mungkin jawabannya kenapa kok Manchester United di transfer kali ini mereka mungkin berbeda dengan klub lain, di mana klub lain sangat aktif sekali mendatangkan pemain ya, bernegosiasi dan lain-lain, tapi tidak dengan Manchester United. Di satu sisi ada keadaan finansial yang terbatas, tapi di sisi lain juga ada konsentrasi menurut gua yang juga cukup besar di bursa transfer musim panas kali ini, yaitu adalah untuk melepas pemain. Dan ketika gue sebutkan pemain yang dilepas ini bukan pemain yang kontraknya habis, tidak, tapi pemain-pemain seperti Jadon Sancho, pemain-pemain seperti Rashford, dan juga seperti Garnacho, di mana mereka bisa dibilang tidak lagi memiliki masa depan sebenarnya di Manchester United, atau masa depan ini sebenarnya tidak jelas ya. Tapi dengan keadaan masing-masing individu, ini tidak mudah bagi Manchester United untuk bisa menemukan klub yang yang berminat secara seutuhnya. Maksudnya berminat secara seutuhnya adalah ya klub yang berminat dengan sang pemain, tapi juga sanggup untuk memenuhi unsur-unsur finansial, bukan hanya terkait dengan transfer, tapi juga gaji dari pemain-pemain tersebut. Karena seperti gue katakan tadi, 3 pemain ini tidak masuk skema dari Ruben Amorim, dan kalau mereka tidak pergi dari klub untuk musim depan, ya ini akan menjadi beban menurut gue bagi skuad Manchester United. Dan juga kalau berbicara sedikit mungkin konteks yang agak lebih luas ya, bahwa memang Manchester United ini kan ingin melakukan perombakan skuad, perbaikan, dan perbaikannya diawali dari perombakan, artinya melepas pemain-pemainnya, dan inilah kenyataannya. Memang tidak mudah. Banyak fans yang mengatakan jual ini, jual itu, buang ini, buang itu. Lihat, tidak semudah itu. Dan inilah yang sedang menjadi fokus menurut gue dari manajemen Manchester United di bursa transfer kali ini. Ya, gue menilai saat ini Rashford misalnya untuk ke Barcelona, dikabarkan Barcelona berminat, tapi juga harus diklarifikasi minat seperti apa. Apakah peminjaman? Apakah transfer secara permanen? Gue berharap ini akan menjadi transfer secara permanen, tapi apakah itu yang bisa terjadi? Sementara Jadon Sancho, Juventus berminat untuk mendatangkan secara permanen, tapi gaji dari Jadon Sancho ini juga menurut gue harus tadi disebutkan Jadon Sancho tidak masalah dia ada pengurangan gaji dari Juventus, ini yang gue tangkap, tapi Manchester United harus membayar sekian juta untuk Jadon Sancho untuk melepasnya. Ini kan juga hal yang menurut gue inilah liku-likunya gitu ya, lika-likunya. Dan juga Garnacho tidak masuk skema, tapi dia juga memiliki keinginan sendiri, tidak ingin pindah dari Inggris. Dan sampai dengan saat ini menurut gue belum ada kabar ya yang konkret, yang pasti terkait dengan minat dari klub Inggris terhadap Garnacho. Sempat dikabarkan Chelsea, tapi kabar ini tidak pernah menjadi sesuatu yang lebih konkret ya. Sehingga ini juga menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan menurut gue, akankah misalnya Garnacho ini bisa lepas dari Manchester United di musim panas kali ini. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United, update-update yang terjadi ya, dengan sumber utamanya dari Fabrizio Romano. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.